Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Haryanti. Saya dari kelas 11 Kimia Industri A, SMK Negeri 2 Cimahi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan diagram alir 3 dimensi pembuatan minyak kelapa. Ini adalah diagram alir 3 dimensi pembuatan minyak kelapa yang telah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan apa saja bahan baku utama dan bahan baku penunjang yang ada dalam pembuatan minyak kelapa. Bahan baku utama di sini adalah kopra. Kopra adalah daging buah kelapa yang telah dikeringkan. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Bahan baku penunjang yang pertama adalah NaOH atau natrium hidroksida. Merupakan senyawa kimia dengan alkali tinggi. Sifat-sifat kimia membuatnya ideal digunakan dalam berbagai aplikasi yang berbeda. Yang kedua, bahan penunjangnya yaitu arang aktif. Arang aktif adalah salah satu jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar. Ini bisa dicapai dengan mengaktifkan arang tersebut. Yang ketiga adalah uap air yang berasal dari air. Hal pertama dari proses pembuatan minyak kelapa yaitu preparasi. Preparasi ini adalah persiapan bahan baku utama dalam pembuatan minyak kelapa yaitu kopra. Kopra adalah daging kelapa yang dipanaskan hingga didapatkan kandungan air dalam kopra sebesar 6-7% yang nantinya akan diolah. Tujuan dari pemanasan kopra ini adalah agar bakteri dan jamur tidak tumbuh pada kopra. Tahap berikutnya setelah preparasi adalah pemanasan. Kopra dipanaskan agar minyak dalam jaringan kopra itu keluar. Setelah melakukan pemanasan, kopra dilanjutkan melalui proses ekstraksi. Sebelum masuk ke proses ekstraksi ini, kopra digiling hingga didapatkan parutan kopra. Parutan kopra tersebut yang akan dilakukan proses ekstraksi atau pengepresan dengan mesin pres. Setelah mengepres parutan kopra tersebut, maka akan didapatkan minyak dan ampas. Minyak tersebut yang nantinya akan dialirkan kembali proses selanjutnya, dan ampas tersebut bisa langsung diberikan sebagai pakan ternak. Kemudian minyak akan dialirkan menggunakan pompa dan melalui proses netralisasi. Proses netralisasi adalah proses penurunan kadar asam, karena asam lemak bebas tersebut dapat mengaruhi kualitas minyak kelapa, jadi harus dihilangkan. Proses netralisasi ini dilakukan dengan cara menambahkan NaOH ke dalam minyak sehingga terjadi proses saponifikasi. Dan dalam proses saponifikasi di sini dapat menghasilkan hasil samping sabun dan gliserol. Sedangkan hasil utamanya adalah minyak kelapa dengan kandungan asam lemak yang rendah. Kemudian minyak kelapa dialirkan melalui pompa menuju tahap bleaching. Pada proses bleaching ini dipucatkan warna minyak kelapa dengan bantuan arang aktif atau fuller out. Setelah warna minyak dipucatkan pada proses bleaching dalam reaktor ini, kemudian minyak dialirkan menuju tahap filtrasi. Minyak hasil bleaching tadi masih terdapat kotoran-kotoran kecil yang terkandung dalam minyak, sehingga harus dilakukan proses filtrasi. Setelah disaring dalam tahapan filtrasi, minyak kemudian dialirkan ke dalam tahap berikutnya yaitu deodorisasi. Deodorisasi adalah proses penghilangan bau yang tidak diinginkan. Proses deodorisasi ini dibantu dengan uap air. Setelah melalui proses deodorisasi, minyak kemudian dialirkan menuju tahap storage atau penyimpanan. Di tahap ini, minyak disimpan untuk kemudian di-packing dan didistribusikan atau di-packing atau dikemas
yang kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat. Sekian deskripsi diagram alir 3 dimensi pembuatan minyak kelapa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Those rainbows in my mind when I think of you sometimes.